Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Farnisa. Saya di sini akan mempresentasikan tentang asuhan perawatan hias grafis. Kita sama. Pengertian miastenia grafis adalah penyakit otoimun neuromuskular yang menghasilkan kelemahan otot. Istilah miastenia adalah bahasa Latin untuk kelemahan otot dan grafis untuk berat atau serius. Miastenia grafis adalah gangguan yang memengaruhi transmisi neuromuskular pada otot tubuh yang kerjanya di bawah kesadaran seseorang. Klasifikasi klinis miastenia grafis yaitu kelompok 1 miastenia okular, yang kedua miastenia umum, sedangkan miastenia umum terbagi menjadi 3 bagian yaitu umum ringan, umum sedang, dan umum berat. Etiologinya itu penyebab miastenia grafis masih belum diketahui secara pasti. Diduga kemungkinan terjadi karena gangguan atau destruksi reseptor asetilkolin pada persimpangan neuromuskular akibat reaksi autoimun. Etiologi dari penyakit ini yaitu kelainan autoimun dan genetik. Patofisiologinya itu dasar ketidaknormalan pada miastenia grafis adalah adanya kerusakan pada transmisi input saraf menuju sel otot karena kehilangan kemampuan atau hilangnya reseptor normal membran postsinap pada sambungan neuromuskular. Penelitian memperlihatkan adanya penurunan 70% sampai 90% reseptor asetilkolin pada sambungan neuromuskular setiap individu. Pada miastenia grafis, sistem kekebalan menghasilkan antibodi yang menyerang salah satu jenis reseptor pada otot samping pada simpul neuromuskular. Reseptor yang bereaksi terhadap neurotransmitter asetilkolin. Manifestasi klinisnya itu yang pertama, apabila otot simetris yang terkena, umumnya dihubungkan dengan saraf kranial. Yang kedua, itu pengaruh terhadap laring menyebabkan disfonia atau gangguan suara dalam pembentukan bunyi suara. Suara hidung atau kesukaran dalam pengucapan kata-kata. Yang ketiga, itu sekitar 15% sampai 20% keluhan pada tangan dan otot-otot lengan. Pada otot kaki mengalami kelemahan yang membuat pasien jatuh. Keempat, itu kelemahan diafragma dan otot-otot interkostal menyebabkan gawat nafas yang merupakan keadaan darurat akut. Pemeriksaan penunjangnya itu bisa kita lakukan dengan tes darah, pemeriksaan neurologis, toraks X-ray dan CT scan, pemeriksaan tensilon dan elektromiografi atau EMG. Penata laksananya itu periode istirahat yang sering selama siang hari untuk menghemat kekuatan, temaktemi pengangkatan timus melalui pembedahan, plasmaferesis dialisis darah dengan pengeluaran antibodi IgG. Keempat, itu terapi farmakologi. Komplikasinya itu yang pertama, krisis miastenik ditandai dengan perburukan berat fungsi otot rangka yang memuncak pada gawat nafas dan kematian karena diafragma dan otot interkostal menjadi lumpuh. Yang kedua, itu krisis kolinergik. Krisis kolinergik yaitu respon toksik akibat kelebihan obat-obat antikolinesterase. Hal ini mungkin disebabkan karena pasien tidak sengaja telah minum obat berlebihan, atau mungkin juga dosis menjadi berlebihan karena menjadi remisi spontan. Pencegahan miastenia grafis itu sendiri, yaitu seperti pada penyakit autoimun lainnya, tidak ada yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya miastenia grafis, karena bukan disebabkan oleh sesuatu yang bisa kita hindari. Asuhan keperawatannya itu yang pertama, identitas klien yang meliputi nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan status. Yang kedua, itu keluhan utama. Yang ketiga, riwayat kesehatan, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat psikologis, kultural, pemeriksaan fisik. Diagnosa keperawatan yang pertama yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan kelemahan otot pernapasan. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kualitas otot, gangguan menelan berhubungan dengan gangguan saraf kranial, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan diskonia, gangguan pengucapan kata, gangguan neuromuskular, kehilangan kontrol balance otak pasif atau orang. Yang kelima, itu gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur atau bentuk tubuh. Intervensinya yang pertama itu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan kelemahan otot pernapasan. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama kali 24 jam, diharapkan pola nafas membaik dengan kriteria hasil, ventilasi semenit meningkat, frekuensi nafas membaik, pola nafas membaik. Dan karena manajemen jalan nafasnya itu monitor pola nafas seperti frekuensi, kedalaman, usaha nafas.
Yang kedua, posisikan semipolar atau polar, berikan minum hangat, berikan oksigen jika perlu. Observasi tanda-tanda vital seperti RR dan nadi. Ajarkan teknis nafas dalam. Yang kedua itu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Tindakan perawatan selama kali 24 jam diharapkan mobilitas fisik meningkat. Dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentang gerak meningkat, kelemahan fisik menurun. Dukungan ambulasinya itu identifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi, kaji kemampuan klien dalam aktivitas, fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu, misal tongkat, kursi roda. Dan 4 itu minta bantuan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan ambulasi. Yang kelima itu anjurkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan. Intervensi yang ketiga yaitu gangguan menelan berhubungan dengan gangguan saraf kranialis. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama kali 24 jam, diharapkan status menelan membaik. Dengan kriteria hasil, pertama mempertahankan makanan di mulut meningkat, refleks menelan meningkat, kemampuan mengosongkan mulut meningkat, usaha menelan meningkat, frekuensi tersedak menurun, produksi saliva membaik. Dengan pencegahan aspirasinya itu, yang pertama monitor tingkat kesadaran, batuk, muntah, dan kemampuan menelan. Yang kedua, monitor status pernapasan, periksa residu gester sebelum pemberian asupan oral, periksa kepatenan NGT, posisikan semipolar sebelum memberi asupan oral, berikan makanan dengan ukuran kecil atau lunak, dan ketujuh itu berikan obat oral dalam bentuk cair. Intervensi yang keempat itu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan disfonia, gangguan pengucapan kata, gangguan neuromuskular, kehilangan kontrol tonus otak, fasial, atau oral. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama kali 24 jam, diharapkan komunikasi verbal meningkat. Dengan kriteria hasil, yaitu kemampuan berbicara menggunakan bahasa isyarat meningkat, kesesuaian ekspresi wajah atau tubuh meningkat, respon perilaku membaik, pemahaman komunikasi membaik. Promosi komunikasinya itu bisa bicara. Yang pertama, kaji komunikasi verbal klien, lakukan metode komunikasi yang ideal sesuai dengan kondisi klien. Yang ketiga, modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bantuan dengan memberikan bel atau lonceng. Yang keempat, ajukan pertanyaan dengan jawaban ya dan tidak atau dengan menggunakan gerakan tubuh. Yang kelima itu gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur atau bentuk tubuh. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama kali 24 jam, diharapkan citra tubuh meningkat dengan kriteria hasil, hubungan sosial membaik dengan klien mampu menyatakan atau mengkomunikasikan dengan orang terdekat tentang situasi dan perubahan yang sedang terjadi. Verbalisasi kecacatan bagian tubuh membaik dengan klien menyatakan penerimaan diri terhadap situasi. Verbalisasi perasaan negatif tentang perubahan tubuh menurun dengan klien mengakui dan menggabungkan perubahan ke dalam konsep diri dengan cara yang akurat tanpa harga diri negatif. Promosi citra tubuh yang bisa kita lakukan yaitu identifikasi arti dari kehilangan atau disfungsi pada klien, monitor apakah klien bisa melihat bagian tubuh yang berubah, diskusikan kondisi stres mempengaruhi citra tubuh, bantu dan anjurkan perawatan yang baik dan memperbaiki kebiasaan, dan 5, anjurkan orang yang terdekat untuk mengizinkan klien melakukan hal untuk dirinya sebanyak-banyaknya. Yang keenam itu anjurkan mengungkapkan gambaran diri terhadap citra tubuh. Kesimpulan dari miastenia grafis yaitu menyoroti kompleksitas miastenia grafis dari etiologi hingga manifestasi klinisnya. Diperlukan pemahaman mendalam tentang patofisiologi dan gejala klinis untuk mendiagnosis dengan tepat dan memberikan perawatan yang sesuai. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Saya ucapkan terima kasih.